Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnia Salsabila Fatia. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab ruang lingkup lembaga keuangan bank. Pertama, kita mulai dari pengertian bank. Pengertian bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian kita lanjut ke sejarah bank. 1. Asal mula kegiatan perbankan. Kegiatan perbankan pertama kali dikenalkan dari kerajaan di daratan Eropa yang kemudian berkembang di Asia Barat melalui perdagangan. Perbankan di Asia, Afrika, dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan. Yang kedua, sejarah perbankan. Usaha perbankan dimulai dari zaman Babilonia, kemudian dilanjutkan ke zaman Yunani kuno dan Romawi. Untuk sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Karena Indonesia dijajah oleh Belanda sehingga sejarah atau keuangan yang masuk ke Indonesia itu juga asal mula dari Belanda. Kemudian yang ketiga, sejarah bank pemerintah. Yang pertama adalah Bank Sentral, berasal dari The Javas Bank pada tahun 1951. Yang kedua, Bank Rakyat Indonesia dari Bank Ekspor Impor, berasal dari The Allgemeine Volkskrediet Bank. Yang ketiga, Bank Negara Indonesia pada tahun 1946, menjalankan fungsi unit ketiga dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1968. Bank Dagang Indonesia berasal dari Eskompo Bank dengan PP nomor 13 tahun 1960. Yang kelima, Bank Bumi Daya berasal dari The Netherlands Indies Handels Bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1968. Yang keenam, Bank Pembangunan Indonesia didirikan dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1960. Yang ketujuh, Bank Pembangunan Daerah, Undang-Undang Nomor 13 tahun 1962. Yang kedelapan, Bank Tabungan Negara, berasal dari Depospar Bank, kemudian menjadi BTN-UU Nomor 20 tahun 1968. Yang kesembilan, Bank Mandiri, hasil merger antara Bank Bumi Daya, Bank Dagang Indonesia, Bank Pembangunan Indonesia, dan Bank Ekspor Impor. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank dapat dilihat dari segi fungsinya yang dibagi menjadi dua. Pertama adalah bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Contohnya dari bank umum adalah Bank BRI, BNI, BCA, dan Jateng Syariah. Yang kedua, bank kredit. Selanjutnya yang kedua adalah Bank Perkreditan Rakyat atau yang biasa disebut dengan BPR. BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dari segi kepemilikannya, bank dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah bank milik pemerintah. Akte pendirian dan modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah. Yang kedua, bank milik swasta. Sebagian besar dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya didirikan oleh swasta. Yang ketiga, bank milik koperasi. Kepemilikan saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Yang keempat, bank milik asing. Bank ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri yang dimiliki oleh swasta asing atau pemerintah asing. Yang kelima, bank milik campuran. Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak swasta asing dan pihak swasta nasional. Dilihat dari segi statusnya, bank dapat dibagi menjadi dua, yaitu bank devisa dan bank non-devisa. Yang pertama, bank devisa. Bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Bank non-devisa, bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa. Lihat dari segi cara menentukan harga, bank dapat dibagi menjadi dua, yaitu bank berdasarkan prinsip konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah. Yang pertama, bank berdasarkan prinsip konvensional
menetapkan bunga sebagai harga dan sistem pengenaan biaya disebut free based. Yang kedua, bank berdasarkan prinsip syariah. Biaya berdasarkan prinsip mudrohabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan ijarah wa iktona. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang sulit dimengerti, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.